Coba kalau para ustadz-ustadz mau melihat anak-anak muda, berapa mereka yang cinta dan sholat dan berapa yang tidak cinta sholat. Coba turun, ya, bukan cuma dilihat di pondok pesantren sudah jelas terjaga, tapi di rumah-rumah kaum muslimin, ya, di rumah-rumah kaum muslimin, bahkan yang sudah sekolah Islam sekalipun, di rumah kadang-kadang mereka tidak sholat, ya. Dan kaum muslimin yang mungkin bekerja di perusahaan, bekerja di bangunan, bekerja di sawah, coba perhatikan ke bawah, turun ke bawah, turun, perhatikan. Ini tugas kita semuanya, para asatid, ya, para ulama, para tokoh. Ini tugas kita semuanya untuk menyelamatkan. Jadi saya sampaikan ini karena kecintaan kami kepada umat Islam ini, untuk perhatikan masalah tersebut. Nah, kalau ini nanti dibangun dengan baik, diperhatikan, disampaikan betapa dasarnya orang meninggalkan sholat, ya. Jadi meninggalkan sholat itu tidak mudah, urusannya berat, ya. Urusannya berat. Kalau satu sholat saja ditinggalkan, ini bisa terhapus dari sholat-sholat ini, dari ibadah-ibadah yang lain, dari amal-amal yang lain. Ini bisa terhapus. Ya, sebagaimana mari kita simak. Ya, mari kita simak salah satu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Subhanallah. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhasar. Yang dimaksud terhapus amalnya ini bagaimana? Para ulama berbeda pendapat dalam pandangan ini. Ada yang terhapus ibadah sholatnya ini, jadi sholatnya nggak ada manfaatnya semuanya. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan semua amal terhapus. Ya, semua amal terhapus. Wallahu alam, mana yang lebih rajih dalam hal ini. Tapi yang jelas, meninggalkan sholat asar ini bisa membahayakan nas amal-amal ibadah kita ini. Ini baru sholat asar, ini baru sholat. Terus bagaimana kalau nanti itu banyak sholat-sholat yang ditinggalkan, bahkan 5 waktu, seperti tadi saya sampaikan, ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa sangat amat banyak umat Islam yang tidak melaksanakan sholat, sangat amat banyak. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini persoalan pertama tentang manzilah sholat, supaya kita ketahui, supaya kita pahami. Nah, ini kalau kita sudah tahu demikian rupa tentang manzilatus sholat, tentang kedudukan sholat begitu pentingnya, maka jangan sekali-kali kita meremehkannya, ya. Jangan sekali-kali kita menyepelekannya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah hati kita, ya, dijaga jiwa kita untuk agar senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat ini. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anak cucuku ini menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Baik, ini kedudukan sholat. Nah, kemudian adapun keutamaan sholat, sholat memiliki keutamaan yang sangat amat banyak sekali. Ya, apa diantaranya? Ya, diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa keutamaan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, jadi sholat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45.
Surat 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu, kita lihat di sini, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini, yang tentunya sholat di sini timbul satu permasalahan. Bagaimana ketika di masjid-masjid orang sholat, ya, kok justru melakukan pencurian di dalam masjid? Kadang-kadang ada sandal hilang, sepeda hilang, dompet hilang, dan pelakunya adalah orang-orang yang sholat. Begitu juga orang-orang yang korupsi, rata-rata mereka adalah orang-orang sholat. Ya, bagaimana dengan ayat ini? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran itu ada dua manusia, ada dua golongan manusia. Yang pertama, manusia yang dipuji oleh Allah dengan sholatnya. Yang kedua, golongan yang dicela oleh Allah karena sholatnya. Saya ulangi, di dalam Al-Quran manusia terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah karena sholatnya, dan yang kedua orang-orang yang celaka karena sholatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh berbahagia, sungguh beruntung, ya, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim alladzina hum, orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dijamin kebahagiaannya oleh Allah Ta'ala, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemuliaan dan kemenangannya oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, sebagian orang itu dicela oleh Allah, diancam oleh Allah, celaka karena salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, orang-orang yang sholat yang tidak didasari dengan ilmu, orang-orang sholat yang tidak didasari dengan dalil, pemahaman yang benar, ya, maka mereka melaksanakan sholat, tetapi juga mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji karena kejahilan, karena ketidaktahuan tentang ilmu tentang sholat ini. Ya, jadi mereka hanya diajari ayo sholat, tapi nggak diajari tentang sebagaimana pentingnya sholat, sehingga tidak terjadi di antara masyarakat Muslim yang hari ini beribu-ribu, puluhan ribu, ya, jutaan bahkan kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Di sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu ketika orang belajar sholat itu diilmui sholat. Ya, jadi mengerjakan sholatnya itu dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan keyakinan. Ini yang nantinya akan berefek kepada jiwa dan kepada sifatnya. Kemudian yang kedua, salat adalah sebaik-baik amal setelah dua kalimat syahadah. Berdasarkan hadis sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dari sahabat
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh beliau, Rasulullah SAW ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, salat yang paling dicintai Allah itu, amal yang paling dicintai Allah itu apa? Amal yang paling dicintai Allah itu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, as-salatu ala waktiha, salat, mengerjakan salat pada waktunya, ya, mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, keutamaan salat, bahwa salat itu dapat mencuci, dapat membersihkan al-khataya, ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Jadi kalau kaum muslimin ini benar-benar sholatnya diilmui, dan dia sholat itu benar-benar akan mengharapkan sesuatu di dalam sholat ini, ada sesuatu yang dicari, ada sesuatu yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholatnya berkualitas. Sholatnya akan berkualitas. Insya Allah satu saat akan kita bahas, ya, bagaimana kita mendapatkan sholat yang berkualitas, ya, sholat yang mendatangkan kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan membersihkan kesalahan-kesalahannya, mencuci kesalahan-kesalahannya, sehingga kaum muslimin yang mengerjakan sholat ini dengan baik dan dengan benar, subhanallah, maka setiap ada dosa, setiap berpeluang salah, selalu dicuci terus, ada pencucian, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang muslim yang serius di dalam menjalankan sholat kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, mendapatkan qalbun salim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu di antara agenda kita, salah satu target kita untuk bisa mencapai qalbun salim adalah menjaga sholatnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Ya, Nabi menggambarkan perumpamaan salat 5 waktu itu, ya, itu seperti sungai yang mengalir. Seperti sungai yang mengalir dengan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Ya, jadi sholat yang kita lakukan selama 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan air itu penuh bersih di depan pintu salah seorang rumah kita. Kemudian yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, kemudian orang tersebut selalu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Masya Allah, 5 kali sehari kita mandi, padahal kita pada umumnya 3 hari, ya. Tapi untuk membersihkan dosa ini kaum muslimin memiliki 5 kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita ini. Subhanallah, maka berbahagialah dengan sholat-sholat kita, ya, bersenang-senanglah dengan sholat kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang mulia ini, sehingga peluang noda, peluang salah, peluang keliru itu terhapus dengan adanya sholat-sholat yang kita laksanakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, bahwa sholat ini nanti akan menjadi cahaya bagi pelakunya, akan menjadi cahaya bagi pelakunya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, di mana beliau mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Masya Allah. Apa kata beliau? Berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam.
di kegelapan malam dengan cahaya. Artinya apa? Ini berita yang menggembirakan, berita yang menyenangkan, ya, berita yang membahagiakan setiap orang ketika di dunia. Dia berjalan ke masjid-masjid di waktu malam, gelapnya malam itu, maka kelak mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, ya, hadis yang pertama bahwa Nabi mengatakan as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Apa ini maksud cahaya di sini? Beliau mengatakan nurun fi wajhi, ya, cahaya di dalam wajahnya. Yang kedua wa nurun fi qalbihi, dan cahaya di hatinya. Kemudian yang ketiga adalah nurun fi qabrihi, dan cahaya di kuburnya. Subhanallah. Ini kata Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis Nabi bahwa salat itu adalah cahaya. Yang dimaksud cahaya itu apa oleh Nabi tadi? Cahaya di wajahnya, cahaya di hatinya, cahaya di kuburnya kelak. Bukankah kita akan menempati tempat yang gelap? Kubur itu tempat yang sangat gelap. Lalu apa yang akan menyinarinya? Yang akan menjadikan tempat tersebut terang benderang, diselamatkan kita dari gelapnya kubur, gelapnya hari kiamat nanti. Salah satu amal yang bisa menolong kita dari kegelapan-kegelapan tersebut adalah as-salah. Maka berbahagialah pemirsa sekalian, mari kita jaga solat-solat kita tunaikan solat-solat kita, dan jangan kita sekali-kali meremehkannya. Kemudian solat, ya, keutamaan solat berikutnya, bahwa solat itu adalah salah satu sebab. Solat merupakan salah satu sebab yang akan mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Orang sekaligus ini nanti akan menjadi sebab seseorang yang betul-betul melaksanakan sholat dengan baik, memperbanyak sholat-sholat sunnahnya, maka kelak mereka akan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rabi'ah, ya, salah satu khaddam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Rabi'ah, ya, lalu aku membawakan air untuk wudhu beliau. Aku persiapkan keperluan beliau di dalam ibadah malamnya ini. Kemudian setelah itu, ketika Nabi melihat bagaimana sahabat Rabi'ah ini berkhidmat kepadanya, berbuat baik kepadanya, membantunya, menolongnya, meringankan kebutuhan-kebutuhan beliau, maka Nabi pun ingin berbalas baik kepadanya, berbuat baik kepada sahabat yang mulia ini, ya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada sahabat Rabi'ah, salni ya Rabi'ah, salni, mintalah kamu kepadaku akan sesuatu, ya. Coba Rabi'ah, kamu berbuat baik kepadaku, maka aku ingin berbuat baik kepadamu. Sekarang kamu minta apa kepada diriku? Maka kata Rabi'ah, qultu, aku katakan kepada beliau, inni murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menjadi temanmu di surga nanti. La haula wala quwata illa billah. Ya, ketika Rabi'ah diminta, ya, dijelaskan kepadanya bahwa apa aku nggak minta sesuatu. Rabi'ah mengutarakan kepentingannya. Rabi'ah mengutarakan harapan yang paling besar. Dia katakan, sesungguhnya aku ingin menjadi temanmu di surga nanti. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Maka Nabi memperkuat ucapan Rabi'ah. Apa kata beliau? Awa ghaira dalik. Awa ghaira dalik. Ya Rabi'ah, coba, barangkali kamu butuh yang lain. Ada enggak yang lain? Ya, barangkali kamu punya keinginan-keinginan yang lain selain itu tadi.
selain untuk menjadi temanku di surga. Coba yang lain kamu utarakan. Apa kata beliau? Wadaka ya Rasulullah, saya nggak butuh yang lain, itu saja yang aku harapkan. Subhanallah. Maka Nabi SAW pun mengingatkan Rabi'ah, membimbing Rabi'ah, kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, menjadi temanku di surga nanti, apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Ya, kalau begitu bantulah aku, tolonglah aku agar bisa mengabulkan permintaanmu ini. Bantu aku agar aku bisa mewujudkan apa yang kamu impikan. Apa itu? Bikathrotis sujud, yaitu dengan memperbanyak sujud. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kathratus sujud, memperbanyak sujud yang dimaksud di sini bukan sujud-sujud yang kita maklumi bersama. Ya, karena sujud-sujud itu sudah ada aturannya dalam Islam. Yang pertama ada sujud syahwi. Ya, bagi orang-orang yang terlupakan ketika sholat ini sudah dapat rakaat berapa, dia lupa dengan rakaatnya. Kemudian ada yang namanya sujud syukur, yaitu ketika orang mendapat kenikmatan ghairu adah, bukan nikmat yang sudah biasa dia terima. Ya. Kemudian ada yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian ada sujud ketika kita sholat sebagaimana maklumnya. Nah, yang dimaksud memperbanyak sujud itu bukan tiba-tiba kita sujud, diam-diam sujud, ya habis komunikasi sambil ngobrol sujud, bukan demikian. Tapi yang dimaksud sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Makanya sering di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, ketika Allah menyebutkan sholat itu disebutkan salah satu amalan yang dikerjakan di dalam sholat, seperti ruku. Allah katakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Apa tiba-tiba kita diam-diam ruku, habis jalan kemudian ruku, bangun dari tidur ruku? Tidak, yang dimaksud adalah shollu ma'al musallin. Ya, jadi yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in itu rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu maknanya adalah shollu ma'al musallin. Salatlah kalian bersama-sama dengan orang yang salat. Maka demikian pula Nabi menyebutkan bikathrotis sujud, perbanyak sujudmu. Makin dimaksud adalah perbanyak salatmu. Dan salat yang diperbanyak ini sebagaimana disebutkan di dalam syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Tawdihul Ahkam. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud diperbanyak sholat itu tidak lain adalah sholat sunnah. Ya, karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak. Sholat wajib sebagaimana yang sudah ada, ya, yang 5 waktu itu jumlahnya sekian-sekian, dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Dikurangi juga nggak boleh, ditambah juga nggak boleh. Jadi yang perlu bisa ditambah sholat ini adalah sholat yang sunnah. Masya Allah. Maka mari kita cintai terutama di bulan Ramadan ini pemirsa sekalian. Ya, jadi ada beberapa keutamaan yang hilang, maka harus kita raih keutamaan yang lain. Ya, kita sholat jamaah ini bagi bapak-bapak sholat jamaah di masjid. Ya, sebagian besar kita yang mengikuti anjuran sunnah, ya, dan anjuran pemerintah. Ulama sudah sepakat karena ada ujian dari Allah Ta'ala berupa virus ini, maka kita dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Ini keutamaan berjalan ke masjid hilang. Tapi kemudian hilang secara total? Tidak. Insya Allah kita tetap dicatat untuk berjalan ke masjid setiap waktunya. Apabila kita setiap hari, memang ketika waktu sehat, ketika waktu aman, kita berjalan ke masjid rutin, maka hari ini kita tetap dicatat untuk melangkah ke masjid. Ya, tapi ini jangan sampai hilang kemudian sholat sunnahnya, karena biasanya demikian. Beda ya kalau kita sholat di masjid dengan adzan, kita segera berwudu untuk bisa mendapatkan qobliyah. Sementara kalau di rumah tidak tertekan dengan tuntutan jamaah di masjid, ini bisa jadi kadang-kadang teledor.
Ya ini bisa jadi kadang-kadang teledor kan, sholat di rumah santai-santai saja. Nah ini yang kemudian harus dibenahi pemirsa sekalian. Jadi mumpung kita di bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak amal-amal yang utama, amal-amal prioritas di bulan Ramadan ini. Kalau boleh saya sisipkan di sini, yang pertama dijaga sholat 5 waktunya ini. Yang kedua sholat rawatibnya dijaga. Dan kalau perlu ditambahkan ghairu muakkad yang tidak pernah kita jalankan karena keutamaan bulan Ramadan ini. Ya, mungkin yang tidak muakkad yang biasa kadang-kadang kita nggak jalanin atau kita jalanin kadang-kadang sesuka kita, seperti sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar sering tidak kita lakukan, maka ini coba kita lakukan karena untuk menambal kekurangan-kekurangannya. Ya, perbanyak sholat sunat. Jadi ini yang amal utama. Kemudian di bulan Ramadan yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, yang ketiga perbanyak sedekah, ya perbanyak sedekah, yang keempat perbanyak tilawatil Quran, perbanyak tilawatil Quran, perbanyak baca Al-Quran, yang kelima perbanyak zikir dan istighfar, perbanyak zikir dan istighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Sambil berdoa kepada Allah, ya kita doakan negara kita, masyarakat kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat yang lainnya, ya keutamaan sholat yang lainnya, bahwa sholat berjalan menuju ke masjid, berjalan menuju ke tempat-tempat ibadah merupakan langkah-langkah mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Masya Allah, langkah-langkah ini sangat mulia sekali. Ini menunjukkan bahwa amal ini sangat mulia, amal ini sangat utama dan memiliki ketinggian, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man tahara fi baitihi thumma masa ila baitin min buyutillah liyaqda faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Masya Allah, ya, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berangkat ke rumah Allah Ta'ala, dia datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya, ya, salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lain meninggikan derajat. Itu baru melangkah, ya. Coba bisa bayangkan, ada nggak langkah-langkah yang melebihi keutamaannya dibandingkan langkah-langkah seperti ini? Subhanallah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita utamakan dan betul-betul kita jaga dari ibadat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak bisa saya sampaikan di dalam forum majelis hari ini. Ini diantara keutamaan-keutamaan sholat. Nah sekarang mari kita lihat, ya, hukum orang meninggalkan sholat. Hukum orang meninggalkan sholat. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah menghukumi orang yang tidak sholat ini, ya. Berbeda pendapat para ulama menghukumi orang yang tidak sholat ini. Mari kita lihat dulu hadis-hadisnya, dalil-dalilnya secara umum. Yang pertama cuma masalahnya di sini sebelum saya sampaikan, maaf, nanti perbedaan itu dilihat dari kondisi orang yang meninggalkan sholat ini, ya. Dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat itu, atau hanya karena malas mengerjakannya, atau karena kejahilan dia.
Karena ketidaktahuan tentang pentingnya sholat. Yang penting saya muslim. Karena sekarang di sekitar kita ini banyak kaum muslim yang tidak sholat sama sekali. Ya. Kemudian kalau kita ajak sholat, apa jawabnya? Yang penting kan kita dengan sesama manusia baik. Ya. Apa artinya sampean sholat ngeduning masjid, tekuning masjid, tapi dengan masyarakat tidak baik? Itu dalil pembenarannya demikian. Maka kembali saya ingatkan, saya mohon dengan sangat para tokoh, ya, para ustadz, para kiai, para ulama untuk mendidik umatnya ini dengan benar. Ya, jadi jangan sekali-kali hanya dicokoi saja cinta kelompok, cinta, jangan. Coba perhatikan, agama tidak akan baik walaupun ada kelompok masuk mengatakan saya ahli sunnah. Kalau perlu bikin kelompok ahlul jannah, gitu. Tapi kalau nggak sholat, dia tinggalkan sholat, apa hukumnya dia? Ya, maka ini jangan kita diikat dengan belenggu-belenggu syahwat ini. Ya, karena umat Islam bukan berbanyak-banyakan saja, tapi kualitasnya bagaimana. Ini saya mohon dengan sangat para asatid, ya, terutama para ustadz, para duat, ya, para ulama, untuk memberikan pencerahan kepada umat ini. Bukan dibanggakan dengan menjadi kelompok, menjadi pengikut, menjadi pecinta madhab, bukan demikian. Tetapi dicintakan kepada agamanya dan mereka konsisten kepada agamanya. Ya, karena orang dikatakan orang yang paling bagus agamanya itu adalah orang yang paling taat menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah. Siapakah orang yang paling bagus agamanya dibandingkan orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada syariat, bukan pengakuan-pengakuan belaka. Nah, jadi para ulama membedakan orang meninggalkan sholat itu karena unsur mengingkari kewajiban sholat ataukah karena unsur malas. Sekarang mari kita lihat dalil-dalil terlebih dahulu. Dalil pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkas shalah. Ya, sesungguhnya batas antara seorang muslim dengan kesyirikan, dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Perhatikan ini, sholat menjadi pembatas antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi nggak mudah, bukan ringan, bukan sederhana orang meninggalkan sholat. Itu berat. Ini dalil pertama. Ya, ini hadis pertama. Kemudian yang kedua dari Buraidah radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka, yakni orang-orang kafir, adalah sholatnya. Perjanjiannya di sholatnya. Siapa saja yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini dalil-dalil masih umum pemirsa sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis yang ketiga, dalil yang ketiga, bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-shalah. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan iman adalah sholat. Ya, jadi pembatasnya iman dengan kekufuran itu sholatnya. Fa idza taraka faqad asyraka, maka barang siapa yang meninggalkan sholat ini, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini
secara global. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan sholat kafir, orang meninggalkan sholat dia dikatakan musyrik. Namun pendapat yang paling kuat, ya, pendapat para ulama yang dikatakan paling kuat bahwa yang dimaksud kufur di dalam hadis ini, meninggalkan sholat kafir dia. Maka ini maksud kata-kata kafir di sini adalah kafir kecil yang tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Ya, kufur kecil yang tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Ya, ini bukan berarti dosa kecil, bukan. Dosa besar. Tapi istilah yang dipakai dengan kufur kecil ini bukan termasuk dosa kecil, dosa besar. Ya. Tetapi tidak sampai mengeluarkan orang itu dari keislaman kalau dia masih meyakini. Kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Ya, makanya kita nggak boleh gegabah. Tidak boleh istijal, tergesa-gesa memvonis orang itu dengan sebutan kafir. Nah, adapun di antara dalil yang menjelaskan masalah ini, penggabungan antara hadis-hadis di atas dengan hadis-hadis yang lain. Nah, nanti di sini kita temukan beberapa riwayat untuk renungan bagi kita, sehingga nanti kita nggak gampang orang nggak sholat berarti kafir mutlak, tidak. Dilihat dulu sebabnya apa. Ya, orang melakukan perbuatan yang sama belum tentu dan tidak boleh dihukumi yang sama karena faktornya beda. Faktornya beda. Nah, seperti kalau kita lihat ada orang yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bab tentang taubat. Nanti ada orang membawa kendaraan, ya, kemudian dia berjalan di padang Sahara. Tiba-tiba kendaraan dan seluruh perbekalan yang di kendaraannya ini dibawa lari oleh kendaraannya. Dia pun lari mencari-cari kendaraannya, tidak ketemu-ketemu. Ada di padang Sahara, pemirsa sekalian. Lalu kemudian dia putus asa. Karena nggak ada mungkin ditanya orang, ya, bertanya kepada siapa, nggak ada orang sama sekali. Dia sendirian berjalan di padang Sahara ini. Sementara perbekalan semua ada di dalam kendaraan pun menghilang. Tiba-tiba kemudian dia putus asa, duduk di bawah pohon. Tiba-tiba kendaraan itu datang berdiri di sampingnya sekaligus membawa perbekalannya. Karena orang ini saking senengnya ngelihat kendaraannya ini, apa katanya? Allahumma, wahai Allah, ya, ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Masya Allah, saking senengnya dia mengatakan, wahai Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ini kebalik. Bagaimana Allah didudukkan, diposisikan sebagai hambanya, dan dia disebutkan sebagai Tuhannya Allah. Ini mengalahkan Fir'aun ucapan ini. Tapi ucapan ini tidak dikatakan kufur karena ketidaksengajaan. Maka perbuatan-perbuatan yang menunjukkan perbuatan dosa besar ini tidak bisa dihukumi secara mutlak sebelum kita mengetahui tentang sebab-sebabnya. Baik, pemirsa sekalian, mari kita lihat dalil yang dipakai oleh para ulama sebagai penyeimbang untuk menghukumi tersebut. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun sholawat, ya, 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, ya, khamsun sholawat katabahunallahu 'alal ibad, yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Apa kata beliau? Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Ya Allah, 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya ini, itu barang siapa yang mengerjakannya dan dia tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, ya, karena menganggap enteng, tidak, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka ia pun memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa tidak mengerjakannya. Perhatikan ini, perhatikan meninggalkan sholat. Barang siapa tidak mengerjakan sholat ini, falaisa lahu indallahi ahdun
insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, maka dia akan mengampuninya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukum meninggalkan sholat masih berada di bawah derajat dari derajat kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakan sholat ini ya kepada Allah wa ta'ala. Ya, jadi kalau orang betul-betul tidak sholat, diserahkan oleh Allah, oleh Nabi, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada seperti hadis yang terakhir, jika Allah berkehendak dia akan diampuni, jika Allah berkehendak dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini hukum ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan itu dengan sengaja dan dia nyatakan saya ingkar dengan kewajiban sholat, maka tidak diragukan lagi. Para ulama telah sepakat mengatakan dia telah kafir dan dinyatakan keluar dari keislaman, apabila dia tidak mengatakan bahwa sholat itu adalah wajib. Meninggalkan karena dia mengingkari sholat itu wajib. Sekarang terakhir, mari kita lihat tentang ancaman. Ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Ya. Yang pertama, dia akan mendapatkan kerugian, kejelekan dan kesesatan dunia maupun akhirat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, na'udzubillah min syarri dzalik. Ini bagi orang yang meremehkan kemudian meninggalkannya. Karena biasanya orang meremehkan identik dengan meninggalkan. Makanya orang-orang yang gampang meremehkan itu satu saat akan ditinggalkan amalan itu. Karena dia tidak menganggap itu penting. Mari kita simak di dalam surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi dan para pengikut setia, setelah itu datang generasi berikutnya. Ya, pemeluk agama setelah para nabi dan para pengikutnya meninggal. Apa kata Allah? Datang kepada mereka generasi-generasi yang jelek, pengganti-pengganti yang jelek. Allah sebutkan ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, adha'us shalah. Yang pertama adalah adha'us shalah, generasi yang tidak baik, generasi yang buruk, generasi yang tidak berkualitas, generasi yang jelek. Ada dua sih sifatnya. Yang pertama, adha'us shalah, menyanyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Ya, coba kita simak dua ini. Meninggalkan, meremehkan salat, menyanyiakan salat, dan mengikuti hawa nafsu. Kalimat ini, adha'us shalah, perhatikan, meremehkan sholat, menyanyiakan, bukan berarti nggak sholat. Dia sholat, tetapi diremehkan. Makanya pun hampir hukumnya nanti hampir sama dengan orang yang tidak sholat, karena nggak mungkin berkualitas. Dia akan tinggalkan syaratnya, dia tidak pedulikan dengan rukun-rukunnya. Sebagaimana kita lihat ada orang sholat di akhir waktu, ya sholat asar menjelang maghrib baru sholat. Bagaimana sholatnya mereka? Percepatannya, bacaan apa yang dibaca nggak sempurna semuanya, dan ini dihukumi batal. Yang tidak punya tumaknina hukumnya adalah batal, karena tumaknina itu rukun. Ini adha'us shalah, menyanyiakan. Itu orang menyanyiakan sholat diancam oleh Allah. Bagaimana yang tidak sama sekali? Maka di sini
Ketika orang-orang dua generasi ini muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, yang pertama adalah orang-orang yang menyanyiakan sholat, yang kedua orang mempertaruhkan hawa nafsu. Apa kata Allah ancamannya? Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan kembali menemui kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk menukilkan Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan surat Maryam ayat 59 ini yang dimaksud adha'us shalah ya adalah atalul masajid. Atalul masajid, mereka meninggalkan masjid. Kenapa orang meninggalkan masjid dikatakan adha'us shalah, menyanyiakan sholat? Sebab kalau orang itu meninggalkan masjid, mungkin dia sholat di rumah atau di kantor atau di mana saja dia, yang tidak berjamaah ke masjid identik waktunya. Coba perhatikan, siapa yang menentukan waktu? Dia sendiri. Sementara kalau kita ke masjid sudah ditentukan waktunya, adzan dikumandangkan, tidak bisa tidak. Sementara kalau nggak bisa kita di masjid karena tidak ada uzur, lalu kita seenaknya kita sholat. Dan seperti kita sholat duhur ya, jam 12:30 dia akan jalankan, atau kalau nggak begitu jam 1, kalau gitu jam 2, seenaknya dia, karena dia nggak terikat dengan imam, dengan jamaah di masjid. Ini yang disebut adha'us shalah, meninggalkan masjid. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Apa maknanya? Kata Imam Hasan Al-Basri menafsirkan mengikuti hawa nafsu di sini adalah walazimud dayyi'at. Walazimu dayyi'at. Mereka mendatangi tempat-tempat hiburan. Masya Allah, pas sekali ini. Masjid ditinggalkan, tempat-tempat hiburan justru didatangi. Ini apabila tanpa udzur. Ini apabila tanpa udzur. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, lalu dia tinggalkan masjid, dia datangi tempat-tempat itu, pas ciri-ciri dari ibadah hamba-hamba yang buruk, penerus agama yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak ketika kembali kepada Allah, ya, bahkan ketika dia di dunia ini, dia mendapatkan kerugian, dia mendapatkan keburukan dan kembali untuk menemui kesesatan. Nauzubillah min syarri dzalik. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, dia terancam tidak bisa sujud di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Ya Allah, jadi keangkuhannya hari ini, karena dia nggak mau sujud kepada Allah, ini kan menunjukkan angkuhnya dia kepada Allah, congkaknya dia kepada Sang Pencipta, sombongnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongannya nanti itu dibawakan oleh Allah taala. Saat orang-orang datang kepada Allah menghibah, saat datang orang-orang menghibahkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah taala untuk mendapatkan rahmat, mengharapkan ampunannya, orang-orang yang tidak sholat nanti datang kepada Allah, dihalang-halangi oleh Allah untuk bisa sujud. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam, ya, ayat 42 dan ayat 43. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mampu untuk sujud dalam keadaan pandangan mereka tertunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi oleh kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Subhanallah, kesombongannya nanti dia bawa ketika menghadap Allah Ta'ala. Keangkuhannya, kekerasan hatinya akan dia bawa ketika menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarri dzalik. Kemudian ancaman yang ketiga. Ancaman yang ketiga, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang musyrik. Bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat 31. Ya, surat 30 ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Setelah Allah sebutkan di sana bertakwa kepada Allah, meninggikan sholat, jangan kamu menjadi orang yang musyrik dengan sebab meninggalkan ketakwaan dan menjalankan ibadah sholat ini. Karena perintah Allah bertakwa, perintah Allah menegakkan sholat. Maka kalau kamu tidak, jangan sampai karena perbuatanmu itu kamu digolongkan sebagai orang-orang yang musyrik. Kemudian ancaman yang keempat. Ancaman yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka akan menghuni neraka Sakor. Ya, neraka Sakor, dan mereka akan diancam oleh Allah dengan kecelakaannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muddatsir, surat 64, ya, surat 74 ayat 42 dan ayat 43. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Apa yang menyebabkan kalian diazab oleh Allah di neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Masya Allah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga sholatnya, kita jaga sepenuh hati di dalam menjalankan sholat. Ini akan kita jelaskan sedikit di penutup pengajian ini. Kemudian yang kelima, Masya Allah ini mengerikan, ya. Diancam dengan hukuman bunuh. Masya Allah, tidak menyangka kita, ya. Diancam dengan hukuman bunuh, sebagaimana yang telah disebutkan, dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Mubarak, Imam Muhammad bin Zaid, Imam Waqi' bin Jarrah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja diancam dengan hukuman bunuh, hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat. Walaupun demikian, ya, mereka berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya ini. Ini yang diperselisihkan. Masya Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, merintahkan kepada kita untuk menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, Allah katakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah olehmu sekalian akan sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Sholat wusta disilah sholat asar. Makanya sholat asar memiliki keistimewaan dibanding dengan sholat yang lainnya. Karena Allah sebutkan keumuman, kemudian Allah sebutkan secara khusus. Yang umum Allah katakan hafidhu ala sholawat, ini umum. Lalu disebutkan secara khusus wassalatil wusta, terutama salat yang wusta. Dan ulama jumhur mengatakan bahwa salat wusta di situ adalah salat
sholat asar. Nah, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud hafidhu ala sholawat, jagalah olehmu sekalian sholat-sholat, ini sholat apa yang dimaksud? Maka tidak lain yang dimaksud sholat di sini, yang dimaksud dijaga di situ sholatnya. Yang pertama adalah auqat, waktu-waktunya. Ya, yang pertama yang perlu dijaga adalah waktu-waktunya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita menyepelekan, dan nanti ada ancaman-ancaman tersendiri nanti. Kemudian yang kedua yang perlu dijaga adalah syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini Ramadan, ini mestinya kita harus memperbanyak dan mendalami sholat itu dengan baik. Tapi disayangkan kembali di masjid-masjid secara umum, banyak pelaksanaan sholat tarawih itu yang Masya Allah, ya, hilang tumak ninahnya. Maka bagaimana hukum orang yang sholat yang gak ada tumak ninah? Jumhur ulama tidak ada khilaf di sana bahwa sholatnya adalah batal. Ya, sholatnya adalah batal. Kenapa? Karena tumak nina itu salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat ini. Ya, tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Maka yang kedua yang perlu dijaga adalah apa? Syaratnya dan tumak ninanya. Yang ketiga khusyuknya. Hafidhu ala sholat, khusyuknya. Dan yang keempat adalah konsekuensinya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis tadi, man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalannya akan terhapus. Dalam hadis yang lain disebutkan alladzi tafutu sholatul asr ka'annama wutira ahlahu wa maluhu. Masya Allah. Orang yang meninggalkan sholat asar, mengabaikan sholat asar, seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan sholat asar ini sangat penting, sehingga dengan segenap kelemahan dan kerendahan diri kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Ar-Rahman, semoga Allah Ar-Rahim menolong kita dan keluarga kita agar senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu menegakkan sholat-sholatnya. Sehingga dengan demikian ketika kita menjaga kewajiban dari Allah, maka kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan Nabi, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan adapun kekurangan-kekurangannya mohon nasihat, seruan kepada kita dalam rangka memperbaiki, tanasuh, saling mengingatkan sesama kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni atas khilaf dan kekurangan kita ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.